Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan EBS, Exegetical Bible Study. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan juga menanggapi kesesatan tafsiran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa tentang Matius 24 ayat 27. Teks Matius 24 ayat 27 berbunyi demikian dalam bahasa Yunaninya. Ospergar he astrape, exercetai apo anatolon, kai pesainetai eos, dusman, autos estai he parousia atau woyo tau antropau. Elai menerjemahkannya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ayat ini sudah digunakan oleh Gereja Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyatakan bahwa Kristus atau Yesus telah datang yang kedua saat ini, tapi dalam bentuk inkarnasi yang disebut sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pertama-tama kita akan melihat tafsiran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa terhadap Matius 24 ayat 27 ini. Bagi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, kata kilat dalam ayat 27 ini, mereka mengartikannya sebagai terang yang besar. Dan terang yang besar ini mereka artikan lagi secara simbolis sebagai firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dimaksud dalam konteks ini menurut mereka adalah bukan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab kita sebagai orang percaya, tapi firman Tuhan yang baru disingkapkan atau diungkapkan kepada seseorang di Tiongkok, ya. Kemudian frasa dari sebelah timur mereka artikan sebagai dunia timur yang mengacu kepada Tiongkok. Jadi bagi mereka timur ini mengacu kepada Cina atau Tiongkok, ya, negara Cina atau Tiongkok. Kemudian frasa melontarkan cahayanya sampai ke barat, mereka memahami itu penyebaran firman Tuhan ke barat, ya, ke seluruh dunia, ya. Jadi bagi mereka kalimat kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, mereka memahami itu, mengartikannya sebagai firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang baru diungkapkan itu, yang menjadi kitab suci mereka, yang disebut sebagai firman Tuhan yang Maha Kuasa, muncul dari Tiongkok dan kemudian tersebar di seluruh dunia di barat, ya. Nah, bagi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, frasa kedatangan anak manusia diperhatikannya. Kedatangan anak manusia, mereka memahami hal itu berbicara tentang Tuhan yang telah menjadi daging lagi atau berinkarnasi yang kedua lagi. Jadi Yesus ini sudah berinkarnasi lagi saat ini, ya, disebut sebagai inkarnasi yang kedua. Nah, inkarnasi Yesus ini yang kedua dalam daging namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya muncul gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana wujud inkarnasi Yesus itu? Bagaimana wujud inkarnasi Yesus yang kedua itu dalam bentuk daging yang disebut sebagai Tuhan yang Maha Kuasa? Nah, dalam buku mereka yang berjudul Dengarlah Suara Tuhan, Lihatlah Penampakan Tuhan, halaman 3 sampai 4, mereka menjelaskan begini. Inkarnasi berarti penampakan Tuhan dalam daging. Tuhan bekerja di antara manusia ciptaannya dalam rupa manusia. Jadi agar Tuhan berinkarnasi pertama-tama dia harus menjadi daging. Daging dengan kemanusiaan yang normal adalah prasyarat yang paling mendasar. Faktanya ini diperhatikan, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging, ya. Tuhan di dalam esensinya menjadi daging, menjadi seorang manusia. Ketika Tuhan itu sendiri mendiami daging dengan kemanusiaan yang normal dan melaluinya dia mengungkapkan pekerjaan ilahinya. Inilah yang dimaksud dengan diwujudkan atau berinkarnasi. Jadi bagi mereka inkarnasi Yesus yang kedua itu adalah ketika Tuhan hidup dan bekerja dalam diri seseorang, itu berarti Tuhan itu sudah berinkarnasi dalam diri seseorang tersebut. Ketika Tuhan mengungkapkan firman-Nya kepada seseorang, pekerjaan ilahinya menurut gereja Tuhan yang Maha Kuasa, berarti Tuhan Yesus ini telah berinkarnasi lagi dalam diri seseorang tersebut.
Dan orang tersebut jelas telah menerima kedatangan Kristus yang kedua. Di dalam hidupnya telah mengalami kedatangan Kristus yang kedua. Nah, Tuhan Yesus menurut mereka mengungkapkan pekerjaan atau firman-Nya ya pertama-tama kepada seorang wanita di Tiongkok ya yang bernama Yang Hyang-bin. Jadi Yang Hyang-bin ini adalah orang yang pertama atau inkarnasi pertama dari Tuhan Yesus dalam bentuk seorang wanita. Karena Yang Hyang-bin ini adalah wanita. Jadi Yang Hyang-bin ini adalah inkarnasi pertama dari Tuhan Yesus. Dan dia juga yang pertama mengalami kedatangan Kristus yang kedua itu. Nah, kemudian yang Hyang Bin itu ya di Tiongkok ia melengkapi sekelompok orang ya supaya mereka mengikut dia ya. Kemudian sekelompok orang itu mengikut dia benar-benar mengenal Tuhan ya menurut mereka dan mereka menjadi pemenang katanya. Nah, kemudian orang-orang yang dia bimbing ini pergi ke seluruh dunia yang dimaksud sebagai ke barat ya untuk menyampaikan keselamatan yang dari Tuhan di akhir zaman ini. Nah, perhatikan ya, keselamatan yang dimaksud di sini adalah berbeda dengan keselamatan yang dimaksud dalam Alkitab. Bagi mereka ketika Yesus naik ke surga ya, kembali ke surga, maka keselamatan yang ditawarkan Yesus kepada dunia itu terbatas ya, berhenti ketika dia naik ke surga. Kemudian setelah Yesus naik, maka Yesus berinkarnasi lagi ya, datang lagi ya, seperti yang diajarkan oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, dan keselamatan yang ditawarkan Yesus dalam inkarnasinya yang kedua berbeda. Bagi mereka, orang-orang yang masuk kelompok mereka menjadi gereja Tuhan yang Maha Kuasa, menerima kitab mereka sebagai firman Tuhan yang Maha Kuasa, maka mereka orang-orang tersebut akan diselamatkan. Dan saat ini ya, saat yang kita hari-hari yang kita alami ini bagi mereka itu zaman akhir zaman. Jadi kita ini sedang dalam akhir zaman. Bahkan mereka menganggap sebagai zaman kerajaan atau zaman milenium. Jadi saat ini kita sudah berada dalam kerajaan milenium menurut mereka. Nah, kita akan melihat Matius 24 ayat 27 dari tiga sisi. Yang pertama dari sisi konteksnya, ya, kontekstualnya. Ya. Bapak Ibu kalau perhatikan Matius pasal 24 ayat 25 itu adalah khotbah Yesus yang khotbah Yesus tentang kehancuran Bait Allah, ya, dan Yerusalem, dan juga tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua, dan juga bicara masalah akhir zaman kalau kita perhatikan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan Matius 24 ayat 4 sampai 8, itu peristiwanya sebenarnya itu terjadi pada 3,5 tahun ya. 3,5 tahun pertama dari masa tribulasi. Ingat ya, masa tribulasi itu adalah masa 7 tahun kesengsaraan ya yang akan terjadi di bumi ini. Nah, ayat 4 sampai 8 itu terjadi pada periode 3,5 tahun dari masa 7 tahun ini, masa tribulasi ini. Tanda-tandanya apa? Dan apa yang terjadi di sana di masa 3,5 tahun yang pertama ini dari tribulasi, akan muncul Kristus palsu. Itu dinyatakan dalam ayat 4 sampai 5. Dan ini sesuai dengan isi materi pertama. Ya, dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai 2 muncul antikristus. Lalu kemudian akan terjadi perang dan akan terdengar desa-desu perang, ya, kabar tentang perang. Ini dinyatakan dalam ayat 6 sampai 7a. Dan ini sesuai dengan isi materi kedua, ya, peperangan bangsa-bangsa bangkit berperang satu sama lain secara global universal. Ini dinyatakan dalam Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Lalu kemudian muncul kelaparan dan gempa bumi. Ini yang terjadi di masa 3,5 tahun pertama dari tribulasi. Ya, gempa bumi yang dahsyat dinyatakan dalam ayat 7b.
Dan ini sesuai dengan isi materi ketiga, ya, di sana terjadi bencana kelaparan di Wahyu 6 ayat 3 sampai 6, kemudian dilanjutkan atau disusul oleh materi keempat, kelima, dan keenam yang berisi kematian, kelaparan, kematian para martir, dan gempa bumi yang dahsyat, ya, dinyatakan dalam Wahyu 6 ayat 6 sampai 12. Nah, Matius 24 ayat 9 sampai 8 tadi dari ayat 4 sampai 8, sekarang ayat 9 sampai 14 itu peristiwanya terjadi di masa, ya, 3,5 tahun terakhir dari masa tribulasi itu. Ya, jadi 7 tahun itu dibagi dalam 2 periode. Periode pertama 3,5 tahun, periode yang kedua 3,5 tahun. Nah, ini periode yang kedua 3,5 tahun ini dari masa tribulasi. Apa yang terjadi di masa periode ini adalah kesusahan besar akan dialami oleh bangsa Israel. Mereka akan disiksa, dibunuh, ya. Itu dinyatakan dalam ayat 9. Kemudian antikristus memerintah dunia ini, yang melanggar perjanjiannya dengan Israel sendiri yang telah dia buat di awal masa tribulasi itu. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Daniel dalam pasal 9 ayat 27. Kemudian dia akan duduk di atas bait Allah. Ia mau disembah sebagai Allah. Ya, dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4. Sehingga peristiwa ini membuat, ya, banyak orang-orang Israel menjadi murtad. Ini dinyatakan dalam ayat 10, Matius 24 ayat 10. Nah, mereka atau orang-orang Israel yang masih bertahan di masa tribulasi ini, ya, sampai akhir tribulasi itu, yang tidak murtad, yang tetap percaya kepada Kristus, mereka akan diselamatkan. Ini dinyatakan dalam Matius 24 ayat 13. Nah, di masa tribulasi ini pun ada orang-orang yang mengkhotbahkan Injil kerajaan yang dipilih oleh Kristus, yang dipilih oleh Allah dari antara bangsa Israel. Ya. Jadi kita paham dulu bahwa Matius 4 sampai Matius 4 ayat 14, ya. Matius 24 ayat 4 sampai ayat 14 jelas bahwa itu penjelasan atau gambaran singkat tentang peristiwa yang terjadi di masa tribulasi. Nah, tribulasi ini tidak berhubungan dengan gereja, itu berhubungan dengan bangsa Israel dan orang-orang yang belum percaya. Karena kenapa? Karena masa tribulasi itu terjadi setelah gereja diangkat dan sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Perhatikan, pengangkatan dan kedatangan Kristus yang kedua itu berbeda. Kalau pengangkatan, semua orang percaya di masa gereja itu diangkat di awan-awan. Yesus datang hanya sampai di awan-awan, tidak menginjakkan kaki ke bumi. Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua, Yesus datang bersama para malaikatnya, bersama orang percaya, menginjakkan kaki ke bumi. Untuk apa? Untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini. Kita akan lihat, ya, skemanya. Jadi saat ini yang kita alami ini saat ini, ya, di waktu yang kita ada saat ini adalah masa gereja. Masa gereja itu dimulai ketika Yesus naik dalam Kisah Rasul pasal 2 ketika hari Pentakosta, lalu diakhiri nanti ketika Yesus datang di awan-awan tidak turun ke bumi, lalu orang percaya, semua orang percaya di masa gereja ini mulai dari hari Pentakosta sampai pengangkatan ini akan diangkat baik yang mati maupun yang hidup. Lalu baru terjadilah tribulasi 7 tahun. Jadi gereja sudah diangkat, baru tribulasi terjadi. Nah, peristiwa yang diceritakan dalam Matius 24 ayat 4 sampai ayat 14 itu terjadi di masa tribulasi ini. Ya. Berarti gereja tidak berada di dunia ketika masa tribulasi ini terjadi. Kenapa? Gereja sudah diangkat. Kemudian di akhir masa tribulasi ini, ya, setelah 7 tahun ini berakhir, siksaan, ya, hukuman manusia di bumi selama 7 tahun ini berakhir, baru Yesus datang yang kedua kali di sini. Jadi dari sini kita paham bahwa konteks Matius 24 ayat 4 sampai 14
itu berbicara peristiwanya terjadi di masa tribulasi dan gereja tidak mengalaminya. Kemudian itu berhubungan dengan bangsa Israel, bukan kepada gereja. Ya. Nah, kita akan lanjutkan Matius 24 ayat 15 dan sampai 27. Di sana Yesus menjelaskan tanda-tanda yang besar. Apa tanda-tanda besar? Sebelum terjadi kedatangan Kristus yang kedua. Sebelum terjadi kedatangan Yesus yang kedua di sini. Di akhir masa tribulasi ini. Apa yang terjadi? Yesus berkata bahwa pembinasa keji atau antikristus itu akan berdiri di tempat kudus. Ya, itu dinyatakan dalam Matius 24 ayat 15, ya. Daniel 9 ayat 27, 11 ayat 31, ya. Ini ayat-ayatnya dinyatakan dalam Wahyu 13 ayat 14 sampai 15. Kemudian akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum terjadi yang dijalankan oleh Kristus. Ini dinyatakan dalam ayat 21, Matius 24 ayat 21, ya. Kemudian akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, ya. Itu dalam ayat 23 sampai 26. Nah, Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya, ya. Ketika nanti muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, murid-muridnya diperingatkan oleh Yesus, jangan tertipu dengan mereka, ya. Yang mengatakan bahwa saya sudah datang, Kristus sudah datang. Jangan tertipu dengan mereka. Ya, ada satu indikator yang diberikan oleh Yesus bagaimana mengetahui bahwa Kristus itu sudah datang. Yang kedua, yakni kedatangannya itu seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ini indikator bagi para murid untuk mengenali kedatangan Kristus yang kedua. Supaya mereka jangan tertipu dengan Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang menganggap bahwa Kristus sudah datang. Ya, indikatornya adalah kedatangannya itu seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Nah, kemudian Matius 24 ayat 29 sampai 31, di sana Yesus menjelaskan ciri-ciri kedatangannya yang kedua, ya. Kedatangan yang kedua bukan pengangkatan, ya. Ini kedatangan yang kedua yang terjadi di akhir tribulasi, ya. Bukan di awal tribulasi. Kalau di awal tribulasi tadi itu pengangkatan orang percaya. Nah, apa ciri-cirinya? Dalam ayat 29 dikatakan bahwa kedatangannya yang kedua itu, kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan terjadi setelah masa tribulasi, setelah siksaan itu, ya. 7 tahun kesengsaraan itu. Apa yang terjadi di sana? Matahari menjadi gelap dan bulan tak bercahaya lagi. Bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, dalam Matius 24 ayat 29, ya, dikonfirmasi oleh pernyataan kitab-kitab lain. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kelompok Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, apakah ini sudah terjadi? Matahari ini menjadi gelap, bulan tak bercahaya lagi. Ya, seharusnya kalau Kristus sudah datang yang kedua, seharusnya ini terjadi. Ciri-ciri ini, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya lagi, bintang-bintang berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Maka jelas bahwa kedatangan Kristus yang kedua belum terjadi karena ciri-ciri ini belum dialami oleh dunia. Kemudian akan ada tanda anak manusia di langit. Mengenai tanda ini sudah banyak penafsirannya. Ada yang menganggap ini akan muncul salib di langit nanti. Ada yang menganggap bukan, ini akan muncul awan. Ada yang menganggap tidak, ini anak manusia sendiri, Yesus Kristus sendiri nanti di langit akan muncul. Ya, dalam ayat 30a, ya, Matius 24 ayat 30a. Nah, pertanyaannya sama, apakah ini sudah terjadi? Ini pertanyaan bagi gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian anak manusia atau Yesus Kristus datang di awan-awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 30b. Anak manusia atau Yesus Kristus datang di awan-awan. Jelas bahwa kedatangan Kristus itu akan datang dari awan-awan, bukan seperti yang mereka maksud, ya. Ketika seseorang menerima firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa, maka Tuhan sudah datang dalam diri seseorang itu, sudah berinkarnasi dalam diri seseorang itu. Tidak seperti itu. Jelas teks ini berkata dia akan datang secara fisik di awan-awan, ya,
Bukan secara sembunyi, bukan secara persona, pribadi demi pribadi, bukan. Dia akan datang di awan-awan, ya. Kemudian malaikat-malaikat akan meniup sangkakala dengan bunyi yang dahsyat. Ini dijelaskan dalam Matius 24 ayat 31a. Pertanyaannya sama, apakah ini sudah terjadi saat ini? Belum, ya. Lalu kemudian orang-orang pilihan bangsa Israel, ya, yang dimaksud akan berkumpul di seluruh bumi, dari seluruh bumi ke Yerusalem di tanah perjanjian. Apakah ini sudah terjadi? Ini pertanyaan kita kepada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas tidak. Jadi secara konteks, ya, kita melihat bahwa banyak peristiwa yang dinyatakan oleh Yesus, ya, ciri-ciri kedatangannya yang kedua belum terjadi, ya. Apa yang kita simpulkan dari analisa konteks dari Matius 24, ya? Yang pertama, peristiwa Matius 24 itu akan terjadi setelah pengangkatan. Itu terjadi di masa tribulasi, ya. Jadi masa tribulasi itu hanya berhubungan dengan bangsa Israel dan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, yang tinggal di bumi, yang tidak ikut dalam pengangkatan. Kenapa? Karena sebelum tribulasi mulai atau di awal tribulasi, gereja sudah diangkat. Gereja tidak mengalami tribulasi, ya. Ini nanti satu pembahasan lagi, ya, mengenai hal ini. Apakah gereja mengalami tribulasi atau tidak? Lalu peristiwa yang diceritakan dalam Matius 24 ayat 1 sampai 2, ya, itu bersifat nubuat, ya, khotbah Yesus tentang kehancuran bait Allah, dan ini sudah digenapi. Kapan? Pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Roma, menghancurkan bait Allah yang kedua, menghancurkan Yerusalem. Kemudian peristiwa Matius 24 ayat 4 sampai 24, ya, itu masih di masa depan, belum terjadi saat ini dan tidak akan dialami gereja, ya. Nah, ciri-ciri yang dinyatakan dalam ayat 4 sampai 24 itu sampai saat ini belum terjadi, ya. Oleh sebab itu jelas kedatangan Yesus belum terjadi karena ciri tanda-tandanya pun belum terjadi, ya. Oleh sebab itu tidak ada dasar, ya, secara konteks Matius 24 bahwa Yesus telah datang yang kedua saat ini, sekalipun dalam menurut gereja Tuhan yang Maha Kuasa dalam bentuk inkarnasi. Ya, jadi tidak ada dasar untuk menganggap bahwa Yesus itu sudah datang yang kedua, ya. Kenapa? Karena semua tanda, semua ciri tentang kedatangan Kristus yang kedua yang dijelaskan dalam Matius 24, ya, ayat 4 sampai 31, belum ada satupun yang terjadi saat ini. Maka secara konteks pandangan mereka itu sangat kita tolak. Tidak benar dari segi penafsiran kontekstual. Kemudian kita akan melihat pandangan mereka ini dari sisi gramatikal, khususnya Matius 24 ayat 27. Ya, perhatikan. Saya baca sekali lagi teks Yunaninya. Ospergar he astopa astrape exergetai apo anatolon kai painethai eos dusman autos estai he parousia atau oyo atau antropo. Nah, perhatikan, ya, ada kata osper diterjemahkan sama seperti, lalu ada kata autos diterjemahkan demikian, ya. Kata osper ini, ya, sama seperti ini itu adalah kata penghubung komparatif. Artinya kata penghubung perbandingan, ya. Misalnya Harman seperti ayahnya. Jadi kata seperti ini perbandingan. Harman dibandingkan dengan ayahnya. Jadi ini bicara masalah perbandingan, ya. Kemudian kata demikian juga itu adalah kata keterangan perbandingan juga. Bisa juga demonstratif, tapi dalam teks ini dia lebih tepat difungsikan sebagai kata keterangan perbandingan. Maka jelas kalau kita melihat secara gramatikal teks, ya, Matius 24 ayat 27, Yesus sedang memberikan satu indikator kepada para murid supaya mereka jangan tersesat tertipu oleh nabi-nabi palsu akan kedatangan Kristus yang kedua. Dia memberikan satu indikator dengan membandingkan, ya, kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat
demikianlah kedatangan Anak Manusia. Jadi Yesus membandingkan ya kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat dengan kedatangannya sendiri. Ya, apa maksudnya? Apa yang dibandingkan oleh Yesus dalam teks ini? Ya, kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat dibandingkan dengan kedatangan Anak Manusia, karena ada kata sama seperti dan demikian. Ya, apa yang mau dibandingkan? Ya, dalam hal ini kita akan melihat. Ya, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah peristiwa kemunculannya, peristiwa kehadirannya. Jadi peristiwa kemunculan kilat ini dibandingkan dengan peristiwa kemunculan atau kedatangan Kristus yang kedua. Ya. Kalau kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, ya, dari ujung bumi ke ujung bumi, bisa diketahui oleh orang, maka jelas kalau dibandingkan dengan kedatangan Anak Manusia, berarti kedatangan Anak Manusia itu juga bisa diketahui oleh semua orang dari ujung bumi ke ujung bumi. Nah, inilah yang dibandingkan sebenarnya oleh Yesus dalam teks ini, ya. Ia membandingkan peristiwa kemunculan kilat itu dengan kedatangan Kristus, dengan kedatangannya sendiri, yakni bisa diketahui oleh semua orang. Kedatangannya tidak terjadi secara tersembunyi, ya. Tidak seperti kedatangan Mesias-Mesias palsu, seperti yang diajarkan oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut mereka Yesus datang yang kedua kali dalam cara inkarnasi dalam setiap pribadi orang. Bukan, ya. Jelas Yesus membandingkan kedatangannya dengan kilat, yakni bisa diketahui semua orang dari ujung bumi ke ujung bumi. Tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Semua bisa disaksikan oleh orang yang ada di muka bumi, bukan hanya untuk pribadi. Jadi jelas secara gramatikal, kelompok gereja Tuhan yang Maha Kuasa sangat salah dalam menafsirkan arti dari teks Matius 24 ayat 27. Kemudian kita akan melihat analisa leksikal, ya. Nah, kita akan fokus pada kata astrape. Kenapa? Karena kata astrape ini atau kilat ini, ya, yang disalahpahami oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka berkata astrape ini atau kilat ini bicara masalah firman Tuhan yang baru yang disampaikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada yang Hyang Bin tadi, ya, seorang wanita di Tiongkok tadi. Ya, kita akan lihat kata kilat kalau dalam bahasa Yunani itu dari kata astrape. Bisa diterjemahkan petir, terang lampu, ya, di Lukas 11 ayat 36, lalu cahaya dalam Kisah Rasul 9 ayat 3, ya, di sana dikatakan peri astrape. Maksudnya cahaya yang mengelilingi, dari kata astrape yang dialami oleh Paulus ketika dia ke Damaskus, ya, sehingga dia bertobat ketika mengalami cahaya itu, ya. Lalu yang menarik adalah kata kilat, ya, atau astrape dalam Injil Matius hanya 2 kali digunakan. Ya, digunakan dalam teks ini dalam Matius 24 ayat 27, kemudian digunakan dalam pasal 28 ayat 3, ya, di mana wajah malaikat yang dilihat oleh orang-orang, ya, Magdalena, Maria yang datang di kuburan Yesus, ya, melihat wajah malaikat itu seperti kilat, ya. Jadi wajah malaikat dalam konteks Matius 24 ayat 3 dibandingkan seperti kilat, ya. Mungkin terlalu bercahaya mungkin maksudnya, ya. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan begini. Dalam Alkitab setiap kata, ya, setiap kata yang ada dalam frasa atau dalam kalimat perbandingan seperti ini, ya. Jadi semua kata ini berada dalam kalimat perbandingan karena ada kata osper dan kata utos, sama seperti dan demikian. Itu maknanya harus harafiah, tidak boleh simbolis seperti yang diusulkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini harus diperhatikan, ya. Setiap kata yang berada dalam kalimat atau frasa perbandingan, kata-katanya harus diterjemahkan secara harafiah, tidak boleh simbolis. Nah, apa yang terpenting bagi seorang ekseget atau seorang penafsir bukan untuk
mencari makna kata ini, bukan. Bukan mencari setiap makna setiap kata yang ada dalam kalimat ini, bukan. Ya. Kalau kata itu berada dalam kalimat perbandingan, tugas ekseget bukan untuk mencari makna kata tersebut, tapi untuk apa? Seorang ekseget ditugaskan untuk mencari tahu ya apa yang sedang dibandingkan, itu yang penting ya. Kalimat perbandingan, tugas ekseget adalah mencari tahu apa yang sedang dibandingkan dalam teks itu, bukan mencari tahu apa makna dari setiap kata itu. Maka sangat keliru ketika gereja Tuhan yang Maha Kuasa mencari tahu makna dari astrape ini. Sudah jelas bahwa astrape ini, kilat ini harafiah, ya, petir, bisa disebut petir, ya, cahaya, terang. Tidak ada dasar untuk menerjemahkannya atau memaknainya sebagai firman yang baru disampaikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada seorang wanita di Tiongkok yang bernama Yang Hyungbin. Apalagi memaknai setiap kata yang ada dalam kalimat perbandingan secara simbolis, itu sangat keliru. Jadi yang terpenting dalam kalimat perbandingan adalah mencari tahu apa yang dibandingkan oleh teks itu, bukan mencari tahu apa makna dari setiap kata yang ada dalam kalimat perbandingan itu. Kemudian kata timur, ya, di mana gereja Tuhan yang Maha Kuasa memahami kata timur atau Anatolon, ya, di sini mengacu kepada dunia timur, yaitu Cina atau Tiongkok. Nah, kata timur kalau dalam bahasa Yunani itu dari kata Anatolon. Ya, diterjemahkan dari kata Anatolon, dari kata dasar Anatole, artinya terbit. Ya, ini dipakai untuk bintang dan matahari ketika matahari terbit, ya, dipakai kata Anatole, ya, matahari terbit. Nah, dalam Injil Matius hanya 4 kali muncul kata timur ini, kata Anatolen ini. Pertama digunakan dalam Matius 2 ayat 1 sampai 2 ketika orang-orang dari timur menyanyikan tentang kelahiran Yesus yang datang ke Yerusalem, ya. Lalu di ayat 9 juga di konteks yang sama digunakan, disebut orang-orang dari timur, ya. Lalu kemudian dalam pasal 8 ayat 11 ketika Yesus berkata bahwa akan datang dari timur dan dari barat makan bersama-sama dengan Abraham. Lalu kemudian digunakan dalam Matius 24 ayat 27 ini. Dan semua penggunaannya itu menunjukkan arah di mana matahari terbit. Ya, timur itu arah di, ya, asal di mana matahari terbit, arah di mana matahari terbit. Kalau barat, arah di mana matahari terbenam. Ya. Jadi jelas dalam penggunaan Injil Matius kata Anatolen, ya, timur, tidak ada, ya, tidak ada makna simbolis di dalamnya. Itu harus dipahami secara harafiah, ya. Sekali lagi saya tegaskan, ya, dalam hal ini bahwa setiap kata yang ada dalam kalimat perbandingan, yang terpenting adalah bukan untuk mencari makna setiap kata yang ada dalam kalimat perbandingan itu, tapi untuk mencari tahu apa yang sedang dibandingkan dalam teks tersebut. Nah, lebih-lebih lagi kalau kita seperti gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan bahwa timur itu mengacu kepada Cina Tiongkok. Saya tidak tahu kalau mereka pernah membacakan satu kata aja, ya, kata Cina atau kata Tiongkok pernah dituliskan atau dinubuatkan dalam Alkitab bahwa Yesus nanti, kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan terjadi di Tiongkok atau di Cina. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah mendapatkan nubuatan itu dalam Alkitab. Yang saya dapatkan adalah bahwa Alkitab mencatat bahwa Yesus akan datang menginjakkan kakinya, ya, kedatangan Kristus yang kedua itu akan terjadi di Bukit Zaitun atau di depan Yerusalem. Jelas ini di Palestina, ya. Ini dinyatakan oleh Nabi Zakaria dalam pasal 14 ayat 4. Ya. Jadi sekarang kita mengerti, ya, paham benar bahwa ternyata tafsiran gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengenai Matius 24 ayat 27 terlalu maju, ya. Maju dalam kesesatan.
Tidak ada dasar ya biblikalnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan dan penjelasan dan memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan share kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.